Dan tulisan-tulisan ini di berbagai grup relawan, dan saya juga ada di dalam itu, gitu. Di berbagai grup relawan Jokowi sudah penuh insinuasi dan cenderung hoax menghakimi Prabowo sebagai orang yang sedang punya hati busuk, sedang mengadali Pak Jokowi, sedang mengakali Pak Jokowi, dan seolah-olah Pak Jokowi hanya patung yang nggak punya pikiran, nggak punya keinginan, dan nggak bisa bilang nggak. Jadi harus mereka yang bilang itu. Jadi itu yang saya lihat ya gangguan-gangguan suasana hati ini makin lama makin parah saya lihat. Itu akibat kufur itu. Akibat kufur hanya terima blessing 50%. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang sudah masuk ke episode 127, betul ya? 127. Dan saya juga minta maaf, minggu kemarin hanya satu kali taping ya, karena bertepatan dengan Lebaran. Jadi ya kita Lebaran lah. Kalau Lebaran kurban ya kita fokus aja Lebaran kurban, dan mungkin nggak membahas politik sama sekali. Dan episode kali ini saya ingin membahas tema ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ada dalam sebuah tayangan berapa hari lalu, Ketua Umum Projo mengatakan bahwa ya kalau melihat dukungan Jokowi hari ini, maka kalau menurut hitung-hitungan dia 60% itu dukungan ke Prabowo dan 40% dukungan ke Ganjar. Walaupun ya itu kan subjektivitasnya Projo ya, karena memang Projo dalam hal ini posisinya memang terlihat lebih cenderung mendukung Prabowo. Setelah hasil musrah mereka di berbagai tempat, dan Prabowo muncul dengan dukungan paling banyak. Nah, kalau saya dari luar melihat ya mungkin dukungannya 50-50 lah. Jadi 50 di dukungan terhadap Prabowo dan 50% sisanya ke Ganjar Pranowo. Walaupun misalnya orang bilang kok bisa 50-50 ya, kok nggak ke satu pihak aja, nggak 100% ke Prabowo, atau nggak 100% ke Ganjar Pranowo aja. Tapi menurut saya dalam hal ini memang ini langkah yang paling tepat yang diberikan oleh Pak Jokowi, karena kedua calon ini memang bagian dari pemerintahan hari ini. Mas Ganjar Pranowo itu kan dari PDIP, dari partai yang menaungi Pak Jokowi, Gubernur Jawa Tengah gitu ya, yang selama ini juga terlihat sangat membackup pemerintah pusat. Begitu juga sebaliknya. Kalau dibilang berbeda kan untuk satu hal aja kemarin, untuk soal Piala Dunia U20 aja berbedanya. Walaupun perbedaan yang satu itu mungkin bisa jadi titik awal sebuah hubungan baru antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Tapi nggak mungkin Mas Ganjar nggak didukung. Jadi minimal 50% dukungan itu pasti ke Ganjar Pranowo lah. Nah sisanya juga ke Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga bagian dari pemerintahan hari ini. Bagian dari kabinet yang merupakan menteri, salah satu menteri triumvirat. Menteri terpenting itu Menteri Pertahanan. Ya dan nggak bisa. Dan kalau dua-duanya maju, tentu Pak Jokowi akan memberikan blessing atau dukungan ke kedua pihak ini. Bahkan kalau misalnya calonnya nanti ada 3, ya Pak Jokowi akan kasih blessing ketiga-tiganya, karena Pak Jokowi kan hari ini bukan lagi dengan baju sempit partai politik. Dia sudah melampaui partai politik, jadi Presiden Indonesia, dan orang yang berasal dari koalisi yang mendukung dia, ya, sejauh ini ya tentu dia akan kasih blessing untuk maju sebagai calon presiden. Nah, tapi di antara dukungan-dukungan ini memang responnya terlihat beda ya. Kalau Pak Prabowo itu terlihat sangat bersyukur. Dapat dukungan 50% aja dia sudah sangat bersyukur. Tampak kalau dalam tayangan-tayangan matanya Najwa kemarin atau dalam banyak pemberitaan, Pak Prabowo itu dia realistis lah bahwa nggak mungkin juga Pak Jokowi full 100% terang-terangan kemudian mendukung Pak Prabowo. Itu Pak Prabowo yakin nggak bisa itu dilakukan oleh Pak Presiden gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang mendesak nanti. Tapi hari ini dia harus kasih blessing ke semua pihak yang mau maju. Dan Pak Prabowo mendapatkan blessing itu. Walaupun misalnya blessing hanya 50%, Pak Prabowo sudah sangat bersyukur. Dan tentu orang bertanya, kenapa sih kok Pak Prabowo selain karena bagian dari pemerintahan, kenapa dikasih blessing? Kan ini dulu lawannya Pak Jokowi.
Tapi menurut saya setelah 4 tahun ya, hampir 4 tahun bersama-sama dalam satu kabinet, saya rasa benar apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Mereka ternyata punya chemistry, ya, ternyata punya chemistry, dan chemistry ini akhirnya dikunci dengan kepercayaan, trust. Kepercayaan ini kalau sama Pak Jokowi itu sederhana aja, ya. Trust itu kalau disuruh dikerjakan, ya, semua yang disuruh dikerjakan, semua yang dikerjakan dilaporkan. Jadi saya rasa itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi semua yang disuruh oleh Pak Jokowi dia kerjakan, ya. Semua yang dia kerjakan kemudian dia laporkan. Jadi kalaupun misalnya mungkin kan tidak 100% bisa dikerjakan dengan baik, tapi kalau itu dilaporkan, Pak Presiden juga tahu, oh ternyata kendalanya ini, ternyata ada masalah di sini, sehingga akhirnya tidak optimal. Food estate misalnya, ketika disuruh oleh Presiden Jokowi, walaupun belum ada anggaran, ya dikerjakan aja untuk food estate. Tapi untuk mengerjakan food estate itu sendiri harus mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan kan. Kalau Kementerian Keuangan akhirnya belum bisa menyediakan dukungan, ya di sininya juga nggak bisa maksimal. Ini kan harus ada banyak pihak yang terlibat di kabinet, nggak bisa hanya dengan ego sektoral mengerjakan itu sendiri. Jadi harus ada support ya dari kementerian-kementerian lain. Kalau supportnya itu belum bisa dilakukan karena berbagai kendala misalnya, ya terpaksa ini tidak maksimal untuk dikerjakan. Nah, kalau ada kendala seperti ini kemudian dilaporkan ke Presiden, Presiden jadi tahu, wah ini bukan orang karena dia nggak ngerjain tugas, tapi karena memang belum bisa dapatkan support dari kementerian lain. Jadi itu mendapatkan trust itu, sederhana itu. Dan saya lihat sekali Pak Prabowo enjoy gitu ya. Pak Prabowo sangat bersyukur kemudian mendapatkan blessing dari Pak Jokowi. Bahkan keyakinan beliau untuk menang tahun 2024 itu juga karena merasa sudah belajar politik dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi yang pernah mengalahkan beliau 2 kali itu jadikan guru politik bagaimana cara untuk menang. Dan saya lihat Pak Prabowo sekarang ini sangat jauh berubah dari sisi penampilan publik. Kalau dari sisi pendirian dia kayaknya Pak Prabowo masih orang yang sama. Ya, bahwa dia sangat peduli soal kekayaan alam, kekayaan Indonesia, peduli soal keselamatan dan keamanan bangsa, peduli terhadap kebesaran negara ini, bahwa negara ini harus jadi negara besar. Pendiriannya masih sama persis. Tapi soal penampilan publik, soal bagaimana menghandle opini publik, menurut saya sekarang sudah sangat jauh berbeda. Dan itu yakin itu atas bimbingannya Pak Jokowi itu. Perbedaan Pak Prabowo hari ini itu pasti atas arahan dari Pak Jokowi. Dan terlihat itu bersyukur. Nah, Mas Ganjar, saya lihat Mas Ganjarnya sendiri nggak ngomong sih, tapi ring satunya Mas Ganjar, ya relawan-relawannya Mas Ganjar gitu ya, tim-tim pendukung Mas Ganjar, ada yang dari partai maupun non partai, kayaknya nggak bersyukur, agak-agak kufur ini dapat 50%, karena mungkin dalam mindset mereka harusnya Pak Jokowi tanpa harus ada alasan apapun 100% berada di pihak Ganjar. Jadi tanpa ada syarat apapun, tanpa ada kondisi apapun, ya, tanpa ada syarat dan ketentuan harusnya 100% berada di pihak Ganjar. Tapi karena memang ternyata nggak 100% mendukung Ganjar, 50-50 lah, bukan berarti nggak mendukung, tapi 50-50, itu ada rasa marah, ada rasa kufur di sana. Ini kok cuma 50% sih? Harusnya kan 100% gitu. Maka mulailah itu muncul insinuasi-insinuasi yang mengarah ke hoax juga, itu dikeluarkan oleh barisan-barisan pendukung Ganjar. Tapi walaupun mereka belum berani frontal ke Pak Jokowi, ya ada sedikit frontal lah, tapi sebagian besar bukan frontal ke Pak Jokowi, tapi frontal menyerang Pak Prabowo. Mulai dari Prabowo yang dibilang suka minta ikut rombongan presiden kemana-mana gitu. Prabowo lebih milih ikut presiden, sementara rakyat lebih milih ikut rakyat gitu. Mendekatkan diri kepada rakyat, sementara Prabowo lebih milih mendekatkan diri kepada Jokowi untuk dapatkan suara. Mana bisa, ya menteri itu kalau nggak diajak mana bisa ikut. Wakil presiden aja kalau nggak diajak sama presiden tuh nggak bisa ikut. Jadi harus ada ditelepon sama Mensesnek itu, besok ikut ya gitu. Kalau nggak ya nggak bisa ikut. Jadi kalau Pak Prabowo bersama presiden dalam banyak kesempatan itu pasti karena diajak. Termasuk ketika ada di stadion GBK, waktu ada pertandingan Argentina melawan tim Indonesia, termasuk kemarin juga di GBK lagi ketika hari ulang tahun Polri, itu pasti atas undangan presiden. Atas permintaan presiden. Ada juga hoax yang bilang bahwa Pak Prabowo ini cari muka dengan memanipulasi kedekatan dia dengan Pak Jokowi, sehingga banyak baliho
Prabowo bersama Jokowi di berbagai tempat, nggak hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Tengah. Mungkin juga di daerah-daerah lain. Kalau Jawa Tengah saya lihat banyak sekali itu. Foto, billboard Prabowo bersama Pak Jokowi. Dibilang itu Prabowo sedang cari muka, memanfaatkan Jokowi. Seolah-olah mereka mau menempatkan Pak Jokowi ini hanya patung yang nggak bisa punya keinginan dan nggak bisa menolak. Padahal Pak Jokowi itu adalah orang paling powerful di Indonesia hari ini. Yang bisa bilang no, yang bisa bilang enggak, tapi juga bisa bilang nyuruh. Juga bisa kasih perintah. Kalau dia kasih perintah pasang, ya dipasang. Tapi kalau ada foto dipasang, dia nggak larang, ya itu berarti kan dia setuju. Jadi jangan Anda tempatkan Jokowi sebagai orang yang tidak punya keinginan dan nggak bisa bilang enggak. Kalau ada foto Prabowo bersama Pak Jokowi, saya yakin itu atas restu Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi bilang enggak, hilang itu baliho dalam sekejap. Hilang itu billboard dalam sekejap. Kenapa? Ini orang paling berkuasa di Indonesia hari ini. Kalau dia bilang enggak, ya enggak. Hilang itu baliho. Mau semahal apapun ongkos yang sudah dikeluarkan untuk pasang billboard itu bisa hilang dalam semalam. Ada yang juga bilang Prabowo sedang memainkan politik dua kaki. Cari muka kepada Jokowi sementara menyiapkan strategi untuk nanti melawan Jokowi. Karena pada intinya dia nggak loyal sama Pak Jokowi. Jadi orang-orang ini seperti lebih Jokowi daripada Jokowi. Core of the core ini. Lebih Jokowi daripada Pak Jokowi, sehingga merasa Pak Jokowi nggak tahu bahwa Pak Prabowo sedang mainkan sandiwara. Sedang pura-pura loyal sama dia. Jadi mereka yang tahu bahwa Prabowo pura-pura loyal, sementara Pak Jokowi nggak tahu. Yang merasakan kan Pak Jokowi. Yang merasakan bahwa orang ini sudah bekerja sama dengan Presiden, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden, dan melaporkan apa yang sudah dia kerjakan kepada Presiden, yang punya penilaian kan Presiden. Kenapa Anda merasa lebih tahu? Dan tulisan-tulisan ini di berbagai grup relawan, dan saya juga ada di dalam itu, gitu. Di berbagai grup relawan Jokowi sudah penuh insinuasi dan cenderung hoax, menghakimi Prabowo sebagai orang yang sedang punya hati busuk, sedang mengadali Pak Jokowi, sedang mengakali Pak Jokowi, dan seolah-olah Pak Jokowi hanya patung yang nggak punya pikiran, nggak punya keinginan, dan nggak bisa bilang nggak. Jadi harus mereka yang bilang itu. Jadi itu yang saya lihat, ya gangguan-gangguan suasana hati ini makin lama makin parah saya lihat. Itu akibat kufur itu. Akibat kufur hanya terima blessing 50%. Bahkan ada yang beberapa bulan yang lalu bilang Jokowi harus netral, nggak boleh kampanye. Kenapa? Karena dia ngerasa bahwa Jokowi nggak mau full dukung Ganjar. Tapi beberapa bulan berselang orang yang sama bilang pada saatnya nanti Jokowi akan kampanye untuk Ganjar. Presiden boleh kok kampanye untuk Ganjar, nanti cuti dan kampanye untuk Ganjar. Dia akan menjadi bagian dari tim kampanye Ganjar. Ini gangguan suasana hatinya agak-agak berat nih kalau kayak gitu. Jadi gangguan suasana hati ini diakibatkan oleh rasa kufur, bukan rasa syukur. Nah, orang yang penuh rasa syukur santai-santai aja sekarang. Enjoy gitu, Wallace gitu kan. Pak Prabowo sekarang hilang emosinya. Makan yang menurut saya pendukung-pendukung Pak Prabowo juga sekarang sumbunya panjang. Dihakimi sedemikian rupa, dituduh sedemikian rupa, santai-santai aja. Bahkan dibikinkan puisi yang nggak pada tempatnya di acara peringatan Bung Karno, mereka santai-santai aja. Tapi makin kesini pendukung Mas Ganjar makin pendek sumbunya. Makin mendekati sumbu teman-teman kita yang dulu di 212. Itu sumbunya pendek sekali gitu. Jadi nggak tahu ini. Mungkin itu karena rasa kufur. Karena tidak bersyukur bahwa sudah mendapatkan blessing 50%. Maunya 100%. Nah, kalau misalnya rasa kufur ini makin lama makin menguat, kemudian insinuasi kemudian tidak lagi hanya kepada Pak Prabowo, tapi juga dituduhkan kepada Pak Jokowi nanti, makin lama saya rasa blessingnya nanti makin dikit. Dan akibat rasa kufur ini juga, nanti blessingnya makin nggak ada. Jadi menurut saya begitulah ya keadaan hari ini yang Anda juga mungkin ikuti di berbagai grup percakapan WhatsApp, Anda ikuti di berbagai media sosial, tuduhan-tuduhannya udah makin mengada-ada, dan sedikit lagi, beberapa mili lagi sudah terperangkap dalam penyebaran hoax. Mungkin gitu saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.